Halo semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Dan hari ini adalah hari yang istimewa karena hari ini kita akan ada new moon ketika bulan bertemu tepat dengan matahari di titik yang sama, dan karena dia berada sangat dekat dengan south node atau garis di mana pertemuan antara matahari dan bulan ini akan menjadi penglihatan yang sempurna karena bersamaan, maka terjadi gerhana matahari atau di sini disebut dengan new moon eclipse, gerhana matahari. Dan apa artinya gerhana matahari buat kita? Dan gerhana matahari itu dalam tahun ini terjadi 6 kali. Ini adalah satu-satunya yang gerhana total, ya. Dan setiap tahun biasanya hanya 4, tapi di sini sampai dengan 6. Jadi memang tahun 2020 itu banyak sekali terjadi perubahan. Kita lihat apa arti kata dari new moon sendiri. New moon ini kan terjadi setiap bulan, ya, setiap 28 hari sekali. A new start is coming. Jadi dalam setiap bulan itu ada sesuatu yang mulai, dan ini termasuk salah satu diantaranya. Tetapi begitu besarnya karena dia juga termasuk dengan gerhana matahari. Di sini disebut dengan new moon eclipse. Expect powerful change. Jadi kita memang seperti kita udah paham bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang berlangsung, dan ini akan membuat perubahan yang sangat besar. If you want affirmation that you can achieve your dreams and get the desired outcome in this situation you are asking about, then this is it. This is it. This is a card of beginnings, and there are powerful energies at work, but be prepared. It could be quite alright. Jadi ini membuat kita nggak nyaman karena ada ketidakpastian, dan kita seperti naik roller coaster. Itu jelas kita teriak-teriak ketakutan, dan kita inginnya segera keluar dari situasi tersebut. Ya, tapi itu adalah satu hal yang kita perlu lewati. And events now could even be jarring and uncomfortable. However, a new direction you will take will almost always lead somewhere better than where you are at the moment. Whatever is happening now is happening for a reason, and you'll appreciate later on. Jadi kalau kita sekarang merasa bahwa yang terjadi pada kita adalah hal yang buruk dan hanya buruk gitu ya, mudah-mudahan teman-teman yang sudah biasa mengikuti video saya itu termasuk orang yang selalu optimis bahwa apapun yang diberikan kepada kita sebagai manusia itu tidak pernah untuk menghukum kita, tapi untuk memberi pelajaran pada kita yang pada akhirnya sebenarnya menginginkan kita mencapai satu kebahagiaan yang maksimal. Tapi apa sih yang namanya kebahagiaan maksimal kalau kita tidak pernah tahu apa yang namanya tidak bahagia? Dan oleh sebab itu pembelajaran benar-benar menghayati rasa bahagia memang mungkin harus dimulai dengan hal seperti itu. Anyway, apapun yang terjadi kita sudah pahami persis di tahun 2020 itu naik turunnya seperti apa, dan masalah apa yang kita temui, bahkan yang tadinya sama sekali tidak ada di dalam pikiran kita. Nah, saya akan melihat karena dia berada di Sagittarius. Oke, di manakah Sagittarius? Sagittarius ini. Oke. New moon in Sagittarius, luck is on your side. Mudah-mudahan semua yang terbaik yang terjadi buatmu pada saat ini, karena sebenarnya kalau kita bilang tentang keberuntungan, apa sih keberuntungan itu? Kalau buat kita yang berpikirnya sepotong-sepotong adalah kita nggak expect anything gitu, dan kita tahu-tahu mendapat keberuntungan. Kalau kita berpikir lebih jauh, sebenarnya keberuntungan itu, ya apalagi yang kita sebut dengan keberuntungan adalah yang membuat kita lebih baik. Itu karena kita juga sudah pernah sebelumnya mengeluarkan energi yang baik tersebut supaya kita pantas mendapatkan hal yang baik. Nah, kalau memang kita belum pernah mengeluarkan energi yang baik dan kita mendapatkan hal yang baik, maka itu sebenarnya adalah ujian. Apakah kita appreciate, ya, apakah kita menghargai
berterima kasih atas hal baik yang datang kepada kita. Karena kalau kita tidak appreciate, yang datang berikutnya bukan hal yang baik. Tapi kalau kita appreciate, itu sebenarnya yang datang berikutnya adalah akan semakin baik, semakin menumpuk, karena energi kita yang keluar, yang energi baik kita yang keluar juga semakin banyak. Nah, whatever is coming your way, it looks set to put a smile on your face. Ya, mudah-mudahan ini adalah doa kita bersama buat semua orang, adalah membuat semua orang happy. Is it possible? Yes, it is. Kalau kita nggak punya niat untuk berharap hal buruk terjadi pada orang. Kalau hal buruk terjadi, it happens. Dan tadi kita sudah pahami bahwa hal buruk terjadi itu sama sekali bukan untuk menghukum. Walaupun kita logika kita pasti akan bicara tentang baik buruk, konsekuensi, dan itu termasuk bagaimana kita berusaha menghakimi orang lain atau diri kita. Anyway, yang saya ingin katakan adalah saya mengajak teman-teman untuk melihat semua dari sisi yang positif. Pada kesempatan lain kita bisa berpikir apapun, dan mungkin salah satu bentuk kekhawatiran adalah sistem kewaspadaan kita juga yang akan membantu kita untuk survive. Tapi pada saat ini, di mana kita diberi kesempatan untuk menghayati apa yang namanya gerhana matahari, ya, karena yang ikut channel ini kan pasti kan yang sudah merasakan sendiri, menghayati, tidak lagi hanya di permukaan, dan itu oke juga ya. Artinya yang sampai di sini memang ingin menemukan sesuatu yang lebih dalam daripada itu, dan itu adalah proses spiritual yang sedang kita jalani pada saat ini. Ya, jadi di sini adalah kita berharap semua yang terbaik buat kita. Be careful, you don't bet the farm on something here. Jadi sama kan? Artinya di sini farm itu kalau kita ladang cuma satu-satunya, terus kita merasa hari ini adalah hari yang menguntungkan, maka saya akan berjudi gitu ya, menggunakan ladang saya supaya saya mendapatkan sesuatu 2 kali lebih besar dari ladang saya. Enggak, jangan seperti itu cara berpikirnya. Tadi yang saya sampaikan adalah seperti itu ya. This card is about exploring life metaphorically by exchanging big ideas with others and just thinking about your own philosophies. Perhaps it's time to change your mind about something important. Ya, mungkin ada sesuatu cara berpikir kita yang akan berubah pada saat ini, dan saya berharap itu adalah perubahan yang semakin mendewasakan kita. It can also signal that trip away is coming up. Ya, mungkin ada yang akan mulai perjalanan, karena energi Sagittarius itu adalah perjalanan jarak jauh, ya. Kemudian apa tadi sampai di mana? If that something you're working to achieve, but it's the overall message of this card is that whatever happens next will be some sort of gift, even if that simply means widening your world view. Ya, jadi Sagittarius energinya adalah tadi perjalanan jarak jauh, pembelajaran tingkat tinggi, semua yang berjarak, semua yang seperti anak panah itu bisa melesat begitu jauh, dan itu adalah energi yang akan terjadi pada saat ini. Dan melesat yang jauh, karena energi Sagittarius adalah Jupiter, itu bisa berkali lipat lebih daripada apa yang kita pernah pikirkan. Oke, kita masuk sekarang ke 3 kartu dari Lenormand. Iya, pembelajaran tingkat tinggi itu rasanya memang energi utama kita, tapi saya melihat ada 2 energi di sini, 2 pilihan dan 2 pihak koneksi, ya. Jadi apapun itu, kalau menurut saya koneksi yang indah bisa terjadi kalau kita memang sudah memilih untuk membuatnya seimbang di masa lalu, dan kita akan paham, oke, ya, kemarin saya tidak pernah berusaha untuk memberikan sesuatu lebih. Saya tidak ingin berkorban sedikit pun untuk hubungan ini. Saya ingin mengambil semua keindahan dari hubungan ini tanpa memberikan sesuatu. Sekarang kita sudah pahami bahwa itu ya berarti koneksi itu jadinya kecil bentuknya atau bahkan tidak ada sama sekali. Kalau sebaliknya yang kita pilih, karena pilihan ini adalah sebenarnya datang dari kita sendiri. Saya mau mengorbankan semua yang terbaik, ya. Saya sudah memberikan semua yang terbaik. Katakanlah memang dari sisi yang satu tidak seimbang dan kemudian akhirnya berantakan.
Tapi satu hal yang tidak hilang adalah niatan baik kita untuk selalu memberi. Itu universe tetap nangkep. Jangan pikir bahwa kalau semua hal yang kita berikan kepada dia kemudian wasted ya, terbuang sia-sia. Sia-sianya kan karena kita melihat antara kita dengan dia. Tidak, yang kita lihat hubungannya antara kita dengan yang di atas, yang maha pemberi. Karena semua yang ada di kita itu kan semua pemberian, termasuk dia. Dia itu pemberian. Kalau dia pemberian itu adalah untuk pembelajaran, bukan untuk disimpan, maka itu yang diberikan kepada kita. Just have faith, ya. Semua yang diberikan pada kita semua adalah untuk kebaikan kita. Kalau kita belum siap dengan yang terbaik, maka kita nggak dikasih yang terbaik dulu supaya kita nggak akan kehilangan yang terbaik. Yang hilang dari kita bukan yang terbaik. Just believe in that, okay? Somehow entah kenapa itu muncul dari mulut saya, dan kalau kita lihat di sini sekilas saja, mudah-mudahan ya waktunya mungkin cukup panjang hari ini karena menurut saya hari ini juga eventful, dan kalau teman-teman bersedia mendengarkan mudah-mudahan betah juga atau bisa dilihat lebih dari satu kali ya, dipotong tengah dan melihat kemudian. What is in motion ini adalah sing your own song. Jadi kalau saya lihat memang kebanyakan teman-teman di sini adalah yang sudah paham tentang harga diri yang sepenuhnya, yang sebenarnya. Yang tidak lagi hanya menangisi hal buruk sebagai hukuman dan sebagai satu hal yang membuatmu ingin down and down. Udah, itu aja. Enggak. Bahwa sebenarnya yang ingin dikenalkan kepada dirimu dengan situasi yang buruk itu adalah, hey, kamu jangan mengharapkan orang lain akan punya kekuatan atas dirimu. Enggak, kamu punya kekuatan itu sendiri. Sekarang sengaja dibuat down, barangkali begitu kira-kira universe mengatakan padamu, karena ingin seperti mencolek powernya kamu untuk bisa berdiri lagi dan menunjukkan, hey, jangan main-main dengan saya. Saya adalah orang yang berharga. Saya punya kekhasannya sendiri dan saya melakukan semua itu adalah dengan keunikan saya. Sing your own song. Itu buat banyak teman-teman mungkin pada saat ini udah sampai pada titik itu. Jadi tidak lagi melihat drama hidup sebagai upaya untuk menjatuhkan, tapi justru sebaliknya untuk membuatmu bangkit, ya. Dan di sini what are the underlying hidden influence adalah trust in magic. Karena sebelumnya kamu nggak percaya magic tanda petik ya. Magicnya saya itu adalah keajaiban di mana kita belum pernah menemukan hal yang sangat indah, yang sangat kuat datang dari diri kita. Kita nggak bakalan pernah percaya kita punya kemampuan itu. Kita nggak bakalan pernah percaya bahwa kita sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang kita pikirkan. Kita tidak pernah tahu bahwa ternyata kita bisa mengandalkan diri sendiri untuk menjadi diri kita yang paling indah. Itu adalah magic yang saya masuk. Ya, dan what do I do now to remain in this path adalah sweet result await. Jadi kalau kita bersedia menunggu seperti bee spirit ini, maka hasil terakhir adalah semua yang manis. Ya. Bee spirit message is that sweet reward are on their way if you are willing to get your ego out of the way and immerse yourself in the connected energy of all things. Jadi, kalau kita tidak hanya melihat dari di hubungan kita dengan dia yang memberi pelajaran hidup kepada kita, tetapi koneksinya yang lebih tinggi di bawah dia pelajaran supaya kita menemukan jalan yang berikutnya yang lebih baik dan menemukan kekuatan di dalam diri kita yang menjadikan sebagai modal kita ke depan. Maka mungkin itu yang ingin diharapkan dari bacaan kali ini adalah kita menemukan sweet resultnya nanti. Tapi kita harus mampu melepaskan ego kita. Ego kita nggak semua adalah tentang saya. Tidak semua cerita itu tentang saya, tetapi tentang bagaimana diri kita menemukan
kekuatan tersebut dari energi-energi yang berada di sekitar kita. Oke, talking too much, no? Ya, ini adalah hari yang bersejarah di mana pada saat ini bulan, matahari, dan Merkurius. Kemarin bacaan saya salah ya, mengatakan Merkurius yang dilewati, bukan, tapi Venus. Saya lupa melihat tanduknya. Jadi Merkurius ada tanduknya, kalau Venus nggak ada tanduknya. Yang jelas dia, matahari dan bulan yang bersamaan itu dekat dengan South Node, yang menandakan bahwa ini adalah gerhana. Karena ini new moon, maka gerhananya adalah gerhana matahari, dan gerhana matahari itu adalah tentang fresh new start, dan itu yang kita peroleh. Dan dengan Merkurius ikut terlibat aktif di dalam konstelasi ini, mengatakan bahwa ini sangat logis, dan dia berada di Sagittarius, sehingga apapun logika kita seperti memberi kekuatan buat kita untuk melesat jauh, untuk belajar tingkat tinggi seperti seorang filsuf, untuk mengajak kita untuk tidak berdiri di satu tempat tetapi mengeksplorasi dunia, karena kita memang ingin melihat keindahan yang ada di luar sana, tidak hanya di dalam diri sendiri. Pada saat yang sama kita lihat matahari, bulan, Merkurius, dan South Node itu juga membentuk koneksi lain, pertama dengan Neptunus, dan bentuknya adalah square. Artinya tension. Kita tidak ingin lagi semua yang membingungkan. Kita ingin sesuatu yang menjadi jelas. Trine dengan Mars yang ada di Aries itu membuat kita tidak hanya termotivasi, tetapi kita seperti punya tenaga turbo untuk bisa loncat lebih jauh. Rasanya memang itu, apalagi ditambah Mars itu juga punya koneksi sextile dengan North Node, yang artinya pada saat ini adalah apapun itu kita yakin lebih mengarah pada masa depan daripada kita sibuk melihat ke belakang. Oke. Barangkali hari ini sudah cukup panjang. Anyway, mudah-mudahan tetap bisa menambah nuansa, karena hari ini juga hari yang spesial. Jadi mudah-mudahan ekstra panjang bacaan hari ini itu bisa diterima. Dan kalau kita lihat Knight of Cups, Queen of Cups, The Magician, The Star terbalik. Ini nggak ada yang minor arcana. Knight of Cups dan Queen of Cups namanya adalah court card, ya. Itu biasanya menggambarkan orang. Dan kalau saya lihat di sini, kitanya adalah yang Knight of Cups. Kita masih perlu belajar banyak tentang hidup, tentang cinta. Tapi kita pikir kita tidak bisa menciptakan apa yang kita inginkan. Ya, The Magician berada di tempat challenge. Ini sarannya adalah Queen of Cups. Just grow up. Grow up. Jadi pada hari ini kita memang diminta untuk belajar lebih tinggi daripada apa yang kita punya sekarang, dan kita fokuskan pada apa yang paling kita sayangi hari ini. Oke, katakanlah hari ini kita merasa bahwa ada kesenjangan besar antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita bisa ambil. Tapi ini kan juga bahasan dari beberapa hari yang lalu, bahwa memang rasanya kita nggak punya modal, but it's okay, berkali-kali disampaikan. Yang penting bukan modal di tangan, tapi keyakinan bahwa kita bisa mencapai hal tersebut. Kenapa? Karena semua fasilitasi itu tidak selalu sudah berada di tangan, tetapi dalam bentuk koneksi-koneksi yang memang pada saat ini kita belum bisa lihat. Tetapi kalau kita memastikan bahwa kita selalu hidup dan mengarah pada pencipta kita, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu yang sepertinya berkali-kali itu disampaikan pada beberapa bacaan akhir-akhir ini, yaitu meminta kita di situasi roller coaster di mana tidak ada kejelasan ke depan, itu justru memberi banyak peluang, ya, ketidakjelasan memberi banyak peluang pada kita untuk menemukan nice surprise, menjadi merasa beruntung. Sagittarius, get lucky. When you do not believe, you cannot see.
You often say, when I see it, I'll believe it. But it's always the other way around. When you believe it, you'll see it. Ditutup dengan kata-kata yang sungguh sangat merangkul kita untuk lebih yakin lagi, percaya bahwa apapun yang kita belum dapat di tangan, kalau itu memang adalah hak kita, karena kita mengupayakan dengan sepenuh hati, maka kita akan mendapatkannya. Jangan kasih ruang di dalam hatimu untuk meragukan bahwa kamu dicintai, kamu disayangi, ya. Dan kalau saya mengatakan itu dicintai oleh penciptamu. Dan kalau kamu merasa tidak dicintai oleh orang, manusia, maka dia adalah termasuk pelajaran supaya kamu ngerti bahwa kamu dicintai. Orang yang tidak mencintai kamu, itu artinya mereka tidak cukup pantas mendapatkan cinta terindah darimu. Karena apa? Karena cinta yang terindah itu memang untukmu, hanya saja bentuknya bukan, tanda petik, dia yang baru saja membuatmu merasa tidak berharga. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.